Jangan kita tetap membeli makanan tersebut, tetapi kita berikan kepada orang lain, kepada orang di pinggir jalan, kepada teman apalagi, atau kepada apalagi keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam materi kesehatan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah materi yang cukup penting yang seringkali kita jumpai ketika kita hidup sehari-hari. Di antaranya adalah kita mau membeli makanan instan, khususnya adalah lauk. Bagaimana ketika kita mau membeli lauk di tempat yang mungkin biasa kita beli, atau bahkan tempat yang baru pertama kita kunjungi, yang di situ ada tulisan menyajikan lauk pauk atau tulisan tertentu yang kita ingin beli di situ. Setelah kita mendekat ke tempat tersebut, ternyata di situ banyak lalat atau tempatnya tidak higienis, tidak sehat, kotor, ada sampah dan sebagainya. Ya, apa yang kita lakukan agar kita tetap bisa menjaga kesehatan kita tidak sakit gara-gara kita makan makanan yang tidak higienis, makan yang banyak dikerubungi lalat, atau bahkan mungkin di situ ada kecoa dan sebagainya, atau banyak bau tikus, kotoran tikus, sampah, yang itu semua adalah risiko menjadi sarang-sarang berbagai macam bibit penyakit, bakteri, virus, jamur, kemudian parasit dan sebagainya yang akan mencemari makanan yang akan kita beli. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah datang ke situ, sudah berhadapan dengan penjualnya? Kita tentu saja akan mengalami hal yang dilematis kalau kita care atau peduli dengan kesehatan kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengatakan dengan terus terang, ini cara yang terbaik. Kalau kita mampu, kalau kita memungkinkan, misal dengan mengatakan, wah maaf tidak jadi, banyak lalatnya ya, jadi kurang nyaman, maaf ya. Itu seperti itu yang pertama. Nah, sehingga dia mungkin akan menyadari dirinya kalau makanannya kotor dan sebagainya. Saya juga pernah melakukan seperti itu, tapi bukan dalam hal lalat ya, tapi mau membeli makanan yang makanan tersebut ketika dia mau ngambil, itu ternyata ngambilnya dengan tangan terbuka, tanpa ada kaos tangan atau plastik, langsung diambil begini, dimasukkan. Ngambil laki-laki yang dia sudah kemana-mana pegang alat ini dan itu, dia kembali mengambil makanan untuk diberikan kepada pembeli tanpa menggunakan pengalas atau tanpa menggunakan cempal atau apa namanya itu, pinset atau penjepit makanan, tanpa itu, kemudian pakai tangan yang kita tidak tahu tangannya bersih apa enggak. Nah, saya pernah mengatakan, Pak maaf ya, ambilnya jangan pakai tangan, pakai plastik. Oh ya siap, ya begitu. Ya ini responnya bagus, alhamdulillah. Jadi diantaranya kita bisa melakukan hal semacam itu. Yang kedua adalah kita tetap membeli makanan tersebut, tapi kita cari makanan yang mungkin paling murah gitu loh, yang bisa kita berikan kepada binatang. Jadi kita tetap beli, kemudian kita di rumah mungkin punya kucing, mungkin punya ayam, bebek, atau kolam, ada ikan begitu, maka kita bisa dikasihkan ke binatang peliharaan kita. Sehingga makanan tersebut tetap kita beli, kita tidak atau tidak sungkan karena kita sudah datang ke situ. Tetap kita beli, tapi kita beli yang paling murah aja, kita berikan kepada binatang yang ada di rumah kita atau binatang tetangga kita. Nah, mungkin tetangga kita punya kambing, ya bisa diberikan ke kambing. Kalau misalnya memungkinkan, kalau kambing itu mau dengan makanan yang kita beli tersebut. Kemudian yang ketiga, kita tetap beli makanan tersebut, kemudian kita masak ulang. Ya, misalnya sayuran atau lauk pauk, bisa kita masak ulang di rumah untuk memastikan bahwa bakteri kuman virus itu akan mati ketika di situ ternyata ada ya penyakit yang mencemari makanan yang kita beli dengan prasangka seperti itu. Wah, karena kotor, karena ada lalat, ya maka kita tetap beli, tapi kita masak lagi di rumah untuk memastikan bahwa makanan yang kita makan benar-benar sudah bebas atau steril dari berbagai macam bibit penyakit. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara kita berpura-pura, dalam arti positif ya, tetap jujur, berpura-pura ada acara lain.
kita sudah sampai di situ, oh maaf Bu, saya sudah ketinggalan, saya harus kembali lagi cepat-cepat. Seperti itu misalnya juga bisa ya. Dan ada yang memberikan tips dengan cara pura-pura ambil HP, kemudian oh maaf saya kok ada panggilan mendadak, ini ada sesuatu. Tapi ini kurang kita sarankan ya, kalau bisa masih tetap jujur, tetap menyampaikan apa adanya, tapi tetap sopan dalam rangka untuk menghindari makanan yang tidak sehat tersebut. Itulah ya yang bisa kita sampaikan kepada teman sekalian, bagaimana tips agar kita terhindar dari makanan yang kotor, makanan yang tidak sehat, makanan yang tidak higienis, tapi kita tetap berlaku sopan, tetap berlaku baik kepada orang yang hendak kita beli. Ingat cara yang pertama tadi, dengan mengedukasi, dengan mengatakan maaf Bu, kok makanannya banyak lalat, mungkin ke depannya atau mungkin lebih baik ditutup atau bagaimana lah, kata-kata seperti itu biar pelanggan pembeli lebih nyaman Bu, makanya bisa lebih laris nanti kalau bersih. Itu juga akan mengedukasi. Tentu saja kalau memungkinkan, kalau tidak setiap orang kadang dikasih masukan dia mau ya. Kadang malah marah, kadang malah apa ya, istilahnya nyolot gitu, menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan kita. Kalau nggak mau beli nggak apa-apa, sama beli tempat lain. Karena kan kita jadi sakit ya, hati kita sudah nasihati baik-baik, ternyata dia memberikan jawaban yang tidak mengenakan. Dan kita juga kadang nggak mau sih jiwa kita tersakiti dengan hal semacam ini, kepengennya nyaman-nyaman saja. Tapi ya itu risiko, nggak masalah kalau ternyata kita sudah terprasangka baik, wah insya Allah bisalah kita memberikan edukasi. Ternyata jawabannya seperti itu, ya udah risiko kita tanggung, kita bersabar, ya udah kita sudah menyampaikan, itu udah pahala. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir, jangan kita tetap membeli makanan tersebut tetapi kita berikan kepada orang lain, kepada orang di pinggir jalan, kepada teman apalagi, atau kepada apalagi keluarga. Kita tidak mau makan yang beli ya, saya misalnya, tapi diberikan kepada istri, kepada anak. Orang tadi di sana banyak dihubungi lalat tanpa menyampaikan informasi tersebut. Nah ini juga sangat tidak baik ya, kita jahat ya kalau seperti itu ya. Kalau ternyata sakit anggota keluarga kita, ya kita sendiri yang nanggung, atau orang lain yang sakit kita ikut berdosa. Apalagi kalau dia nuntut keracunan, nah kita tentu lebih repot lagi. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Jika video ini baik dan Anda rasa bermanfaat, silahkan Anda like, subscribe, dan kalau perlu share kepada keluarga Anda. Dan sampai jumpa pada video berikutnya di channel Materi Kesehatan atau Makes Mudah ya sebelumnya. Semoga akan memberikan wawasan kepada kita tentang gaya hidup sehat, tentang pola hidup sehat, agar kita menjadi orang yang sehat, kuat, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.